Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin yang sudah masuk ke Zoom meeting malam hari ini. Selamat bergabung baik peserta kelas menulis daring ataupun di luar peserta kelas menulis daring. Perkenalkan, saya Tiara sebagai moderator. Saya adalah salah satu tim kreatif kelas menulis daring. Alhamdulillah diberikan untuk menulis daring elipsis doakan dengan kita yang berhalangan hadir malam hari ini, baik itu sakit, semoga diberikan kesembuhan. Teman-teman kita yang ada di Maluku, kabarnya ada musibah gempa ya, dan saudara kita baik kami. Baik, sebelum masuk ke mode serius nih, pada inti malam hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu kakak-kakak yang bergabung di Zoom malam hari ini. Ada Kak Mai Herlina. Kak Mai, boleh diaktifkan videonya. Kak Mai ini paling pertama tadi masuk ke Zoom ya. Halo Kak Mai. Oke, kayaknya nggak aktif nih Kak Mai ya. Kita lanjut kepada Kak Nurlelawati. Apa kabar Kak Nurlela? Kabar sehat, salam kembali. Alhamdulillah. Sekarang apa aja Kak kegiatan kepenulisannya? Kalau bicara di sini jadi malu ngomong karena di sini senior semua, Kak. Berbagi Kak. Saya juga masih junior ini. Saling berbagi. Siap. Menulis apa aja Kak minggu-minggu ini? Yang jelas menulis catatan-catatan apa yang harus dikeluarkan. Udah ada yang berhasil tembus Kak. Tembus dia aja. Sebenarnya saya belum senior dan sebagus yang di grup ini, maka saya harus belajar. Jadi belum ada yang tembus-menembus ini. Gitu Kak Tiara. Tetap semangat Kak. Terus Siap. berproses. Siap. Nih. Bang Eko. Dharma baru di kelas menulis daring. Apa kabar Eko? Iya nih, baru mulai belajar. Apa Bang motivasinya bergabung di kelas menulis daring Bang? Ada tujuan kah kira-kira? Tuhan nih. Halo Kak. Halo. Iya, karena sering ngelihat fanspage-nya Bang Subhan. Oh gitu. Ya. Abang berasal dari mana Bang? Dari Sumatera Barat, Pasaman Barat. Berarti udah dekat banget ya sama Kak Subhan ya? Udah sering berjumpa lah ya? Baru 1 kali. Oh. Sini yang aktif Zoom, salah satunya lagi ada Bang Din Ali Fatih nih. Kita sapa dulu. Halo Bang Din. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Muhammad Subhan dan Mbak Tiara.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Din. Waalaikumsalam. Ya. Bang Din ini salah satu peserta kelas yang aktif ya, aktif di kelas, aktif di Alhamdulillah. Zoom. Alhamdulillah. Baik, sambil menyapa-nyapa peserta, seperti biasa, saya sebagai moderator mengingatkan kepada para hadirin, dimohonkan untuk mengaktifkan videonya. Ya, tolong aktifkan videonya semuanya sebagai bentuk kita serius belajar pada malam hari ini. Kemudian dimohonkan para hadirin untuk meng-off-kan mikrofon Zoom-nya dan hanya boleh diaktifkan bila ada keperluan di dalam Zoom, serta menyediakan catatan sebagai bahan pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber di sesi tanya-jawab nanti di akhir. Kemudian yang ingin saya beritahukan bahwa kelas menulis yang difasilitasi Ellipsis malam hari ini kebetulan saja diadakan Selasa malam ya teman-teman. Selanjutnya tetap akan rutin diadakan Senin malam. Oke, langsung saja kita masuk ke topik inti dari kelas malam hari ini. Topik yang akan kita bahas pada malam hari ini ialah bermula dari naskah. Berbicara tentang naskah, para hadirin di sini terutama penulis tentu pasti tidak asing lagi dengan kata sebuah naskah. Secara umum yang kita ketahui, naskah adalah bagian dari ide-ide cerita yang kita rangkum dalam lembaran, dan selama proses penulisan naskah, nantinya isi dari naskah itu akan ada penyuntingan, pengeliminasian, bahkan penambahan sebelum naskah akhirnya dipublikasikan menjadi sebuah karya utuh yang terbit di surat kabar, majalah, ataupun buku. Tergantung bagaimana naskah itu menemukan nasib terbaiknya. Dan adalah hal yang valid, saudara-saudara, apabila naskah disiapkan penulis dengan matang, maka naskah itu insya Allah pasti akan mendapatkan tempat terbaik di hati para pembaca maupun redaktur. Namun, untuk bisa melebarkan peluang atau peruntungan naskah itu menemukan nasib baiknya, tentu ada hal-hal teknis terkait naskah yang perlu kita perhatikan. Nah, ini dia nih, ambigu-ambigu kita tentang naskah yang akan dituju kemana dan bagaimana akan kita kumpas bersama narasumber di kelas menulis daring Ellipsis malam hari ini. Narasumber kita malam hari ini ialah Kakak Muhammad Subhan. Seperti yang kita tahu, beliau merupakan founder kelas menulis daring Ellipsis. Baik, apa kabar Kakak? Kabar baik, Kak Tiara dan teman-teman. Lancar ya Kak sinyalnya di sana? Mudah-mudahan lancar ya, karena tidak hujan. Biasanya kalau hujan agak mandek sinyalnya. Terima kasih Kak Tiara sudah jadi moderator malam hari ini. Baik Kak. Ya. Baik Kak. Berbicara tentang topik kita malam hari ini Kak, topiknya kan bermula dari naskah. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan kita bahas pada malam hari ini Kak. Yang pertama, bermula dari naskah ini penjelasannya bagaimana Kak? Naskah seperti apa yang akan kita bahas pada malam hari ini? Yang kedua, apa saja yang perlu diperhatikan penulis pemula terhadap naskahnya? Dan yang ketiga, bagaimana dengan ide? Karena sebagian penulis pemula kan katanya susah menemukan ide gitu. Yang keempat, bagaimana cara menyiasati writer block yang sering penulis hadapi. Yang kelima, bagaimana kiat mengirim naskah ke media massa atau penerbit mayor. Dan yang terakhir, setelah naskah ini selesai, kirim ke media sudah, ke penerbit juga sudah, apalagi yang harus kita lakukan sebagai penulis pemula, Kak? Apakah menunggu naskah itu terbit atau bagaimana? Ada kegiatan lain yang bisa kita lakukan? Baik, itu yang pertanyaan pokok dari saya. Silakan, Kak. Baik, terima kasih. Waktu dan bayar dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Tiara di Banda Aceh yang memoderatori kelas malam hari ini.
kelas ke-156 ya, teman-teman. Dan tentu selamat malam juga untuk semua peserta kelas menulis daring maupun yang di luar kelas menulis daring ya, terutama teman-teman di kelas menulis daring. Ada Kak Mai Herlina, Kak Nur Lelawati, ya, Bang Bin Alifati, ada Bang Eko Dermawan yang baru bergabung, terima kasih. Ada Kak Sumiati Sulaiman, Kak Riami, Kak Heza Hara, Kak Delviandini, Kak Rina, Kak Winda, Kak Maya, Kak Mawadatur Rahmi, dan lainnya yang barangkali akan segera bergabung karena bertepatan dengan sholat ya. Ada perbedaan waktu yang duluan sholat atau yang setelah itu untuk sholat. Baik, Kak Tiara, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Malam hari ini kita sharing saja ya, karena intinya kita harus banyak mengevaluasi naskah yang kita tulis, juga tentu mengevaluasi sepanjang hampir 3 tahun, ya hampir 3 tahun kelas menulis ini, capaian-capaian apa saja yang sudah teman-teman sebagai anggota Elepsis dapatkan, apakah masih di tempat berjalan atau sudah mampu menembus media massa, koran, tabloid, atau media-media online, atau juga sudah berhasil menerbitkan buku. Sepanjang hampir 3 tahun saya terus memantau ya capaian-capaian yang didapatkan oleh teman-teman, dan syukur alhamdulillah ada sebuah rasa senang, bahagia, bangga ya, karena teman-teman yang belajar bersama di kelas menulis daring sudah ya sebagian besar 80% sudah cukup mendapatkan tempat di media-media. Keberhasilan kelas menulis daring tentu ketika pesertanya, anggotanya sudah berhasil menerbitkan karya mereka. Karyanya di mana saja terbit ya, tentu terserah di mana saja. Bisa di media online, bisa di surat kabar, bisa di tabloid majalah, atau bisa berbentuk buku, baik penerbit mayor maupun indie yang nanti akan kita bahas. Saya mohon maaf tidak menyediakan slide ya, karena laptop saya bermasalah dan saya buka Zoom via handphone, tapi kita diskusi saja ya dengan konsep talkshow dari pertanyaan-pertanyaan Tiara tadi, bermula dari naskah. Nah, itu topik kita malam hari ini teman-teman, bermula dari naskah, artinya sebelum karya itu terbit menjadi sebuah produk karya tulis, cerpen, puisi, novel, esai, dan karya lainnya, tentu dia berangkat dari naskah yang kita kerjakan. Nah, tentu saja teman-teman harus memetakan dulu ya, ketika berbicara karya tulis, tentu karya tulis itu kan ada 2, kan begitu. 1 fiksi, 2 non-fiksi. Nah, saya menganjurkan teman-teman yang ingin sukses di karir kepenulisannya, maka dari 2 jenis ini harus menentukan fokusnya. Apakah fokus kepada karya fiksi atau fokus kepada karya non-fiksi. Nah, apa beda keduanya ya? Tentu ada perbedaan. Fiksi dan non-fiksi punya masing-masing karakteristik yang berbeda dan capaian-capaian yang berbeda pula. Kalau fiksi tentu terbagi lagi ya, genrenya ada cerpen, puisi, novel, itu yang umum hari ini teman-teman geluti, kan begitu. Kalau sebelumnya masih ada yang nulis gurindam, pantun juga masih ada hari ini, syair dan lain sebagainya. Nah, dari sekian banyak jenis karya fiksi itu fokus lagi. Nah, fokus lagi mau bertungkus lumus di mana? Apakah mau di puisi, maka suatu hari nanti kawan-kawan akan menjadi penyair, kan begitu. Mau fokus di esai, maka teman-teman akan menjadi esais. Mau fokus novel, maka kawan-kawan akan menjadi novelis, dan seterusnya. Fokus ini penting untuk penentuan karir kawan-kawan ketika nanti sudah sukses di ranah kepenulisannya. Nah, ketika berbicara yang kedua, non-fiksi, kan begitu. Non-fiksi ada artikel, berita, makalah, termasuk skripsi yang kita tulis semasa kuliah. Nah, apa beda antara kedua ini? Tentu saja ketika berbicara fiksi, cerpen, puisi, novel, dia harus berangkat dari produk imajinasi. Kawan-kawan bisa mengolah imajinasinya di situ
untuk menjadikan puisi, cerpen, novel. Kalau non-fiksi tentu kawan-kawan tidak bisa memasukkan unsur-unsur khayalnya ya, walaupun tidak sepenuhnya fiksi itu produk khayal, tapi dia produk olah imajinasi. Artinya ada olah pikir di situ, ada hasil riset di situ untuk menguatkan karya kita. Nah, ketika sudah menentukan jenis karya tulis ini, kawan-kawan, ya yang sudah kawan-kawan lakukan, teman-teman lakukan selama ini, tentu saja bagaimana menyiapkan naskahnya, kan begitu. Bagaimana menyiapkan naskahnya? Nah, setiap penulis, terutama pemula, ya mereka punya cara berbeda-beda ketika menyiapkan naskahnya. Pun yang sudah mahir, senior, mereka punya cara yang berbeda-beda menyiapkan naskahnya. Kalau dulu saya sebelum mengetik di komputer, naskah, cerpen, puisi, novel saya tulis di kertas buku 40 bergaris. Nah, di zaman itu ya. Nah, setelah ditulis, kemudian baru saya bawa ke mesin tik sebelum komputer. Dari mesin tik masuk teknologi komputer. Ketika memegang komputer, ya kalau hari ini laptop, menulis tangan itu tidak terlalu menarik lagi. Langsung menulis di komputer atau hari ini laptop. Nah, anak-anak milenial hari ini mereka lebih senang menulis di gawainya, di handphone, di smartphone, dan lain sebagainya. Artinya, ketika menemukan ide, tangkap, pungut, ikat, dan tulis di media mana saja. Silakan. Bisa di laptop, bisa di gawai. Yang penting ketika menulis standar naskah yang baik dan benar itu harus diperhatikan. Apa standarnya? Ya tentu saja kalau untuk naskah yang harus kita kirim ke media massa, misalnya termasuk ke penerbit, ya yang perlu diperhatikan pertama tentu ukuran kertas. Nah, cerpen, puisi, novel, esai, saya kira sama semuanya ya standarnya. Ukuran kertasnya yang ramping tentu kertas KPS atau A4 ya, A4 kuarto. Nah, itu paling penting pemilihan kertas. Kalau mengirim email, ya naskahnya dikirim ke email, tentu dia tidak memerlukan cetak, tidak perlu memprint, mencetak naskah itu. Cukup pengaturan naskahnya di komputer masing-masing. Nah, yang kedua setelah penentuan kertas, ya itu kan kertasnya macam-macam itu ya, ada A4, A5, B5, kemudian ada folio dan lain sebagainya ya. Tentu yang kita pilih, kita ambil adalah A4, kemudian penentuan marginnya juga penting. Nah, margin kertas ya teman-teman, mohon dicatat juga bagi yang belum terbiasa mengatur kertasnya ya. Idealnya setelah kita tentukan kertas, maka pengaturan marginnya ya di bagian kiri ya 4, atas 3, kanan 3, bawah 3, kan begitu. Nah, 4, 3, 3, 3, 4 cm atau 3, 3, 3 cm. Dan itu bisa diatur pada naskah masing-masing. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau seandainya naskah teman-teman lebih dari 2 atau 3 halaman, maka dianjurkan untuk membubuhkan nomor halaman. Nah, ini penting. Nomor halaman untuk kerapian naskah kita. Kalau seandainya naskah itu dicetak, di print, ya, teman-teman punya naskah tebal, misalnya naskah buku atau naskah artikel yang tebal, ya, kemudian tiba-tiba terjatuh di meja redakturnya atau di meja kita, tentu agak repot menyusun kalau tidak ada nomor halaman, kan begitu. Tidak ada nomor halaman. Nah, jadi biasakan saja membuat nomor halaman. Nah, kemudian yang keempat, ya, tentu saja pemilihan huruf juga menentukan kerapian naskah teman-teman. Apa huruf standar yang digunakan oleh para penulis? Ya, walaupun sebagian penulis punya kesukaan berbeda, tapi umumnya persyaratan baik lomba, penerbit, media massa, mereka memberikan standar penggunaan huruf
Times New Roman, ya, itu huruf standar, jenis huruf standar. Times New Roman. Nah, kemudian berikutnya tentu ukuran hurufnya. Ukuran hurufnya adalah 12. Ukuran 12. Nah, judul tulisan, ya teman-teman, judul tulisan tentu lebih besar sedikit untuk membedakan judul dan isi. Jadi kalau dia artikel, esai, cerpen, novel, judulnya dijadikan 14 saja, 14, kemudian isinya tetap 12. Nah, sebagian teman-teman penulis lain mereka menggunakan jenis font, jenis huruf Arial, ya, jenis huruf Arial untuk naskahnya. Nah, itu pilihannya. Kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan pada naskah itu bagaimana teman-teman merapikan, meratakan naskah itu kiri dan kanan, ya. Artinya naskah itu tidak boleh menjorok ke kiri semua, tidak boleh menjorok ke kanan semua, atau di tengah-tengah, tidak boleh. Nah, jadi biasakan merapikan naskah itu kiri rata, kiri kanan kalau berlaku pada cerpen, novel, esai. Nah, kecualian puisi. Puisi dia punya hak lisensia puitika, ya, dia bebas mengatur bentuk tipografi puisinya, bebas. Tapi puisi-puisi modern hari ini tipografi mereka itu cenderung ke kiri, ya, rata kiri, begitu semuanya, dari atas ke bawah, judul, batang tubuh puisi, kemudian titi mangsa puisi, jadi rata kiri. Masih ada beberapa penyair yang meletakkan puisinya di bagian tengah-tengah, ya, di bagian tengah-tengah naskah. Nah, itu umumnya sudah rata kiri. Nah, apalagi yang perlu diperhatikan pada naskah itu agar naskahnya rapi, teman-teman? Tentu saja yang perlu dilihat adalah spasinya, ya, spasinya. Spasinya, pengaturan spasi, ya tentu maksimal itu 2 spasi, rata-rata 1,5 spasi. 1,5 spasi. Nah, untuk apa fungsi spasi di situ? Ya, karena tentu saja teks naskah kita itu akan memberikan ruang kosong antar kalimat, ya, spasi itu. Kalau naskah itu dicetak atau tercetak, maka di ruang-ruang kosong pada jarak spasi itulah para redaktur atau editor mereka mencoret-coret naskah kita, memberikan catatan-catatan mereka pada hasil pembacaan atau pada hasil kurasi naskah kita itu. Bayangkan kalau seandainya naskah kita tanpa ada spasi, tentu teksnya rapat semua dan tidak punya celah untuk memberikan catatan-catatan pada temuan-temuan kata, kalimat, sehingga merepotkan para editor. Demikian, ya. Jadi biasakan menggunakan spasi standar 1,5 atau 2 spasi untuk cerpen, puisi, novel. Nah, untuk puisi saya kira bisa 1, 1,5, bisa 2, gitu, bebas. Nah, setelah spasi, ya, setelah spasi, tentu yang diperhatikan juga adalah bagaimana seorang penulis menempatkan nama mereka. Nah, ini sering sekali ketika saya menjadi juri lomba-lomba kepenulisan, ya, ada naskah, judulnya ada, tapi nama penulisnya tidak ada. Kalau nama penulisnya tidak ada, itu akan berakibat fatal bagi naskah itu. Sebagus apapun naskah, tapi kalau tidak membubuhkan nama penulis, tentu akan kerepotan dewan juri, editor, dan lain sebagainya. Nah, barangkali dia menyisihkan namanya di lembar terpisah, ya. Kalau nanti lembarnya hilang dan lain sebagainya, itu juga akan merepotkan. Jadi di bawah judul, idealnya, ya, di bawah judul dari karya kita, terutama cerpen, novel, terutama esai, cerpen, ya, setelah judul adalah nama penulis. Oleh Muhammad Subhan, oleh Tiara, oleh Priami, dan seterusnya. Begitu. Nah, kemudian untuk memancing perhatian redaktur, selain nama penulis di bawah judul, tentu juga teman-teman harus
menyiapkan biodata kita sebagai penulis. Nah, di mana posisi biodata itu? Posisi biodata itu biasanya di lembar terakhir naskah. Di lembar terakhir naskah, bubuhkan biodata narasi. Jangan berbentuk CV. Sebagian penulis-penulis pemula, mereka mencantumkan CV, kurikulum vitae ya. Kurikulum vitae dengan narasi bionarasi itu berbeda. Kalau biodata berbentuk narasi, dia bercerita sifatnya. Muhammad Subhan lahir di Medan tanggal 3 Desember 1980, menulis puisi, cerpen, novel, bla 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 seterusnya. Nah, itu kan bercerita. Tapi kalau berbentuk kurikulum vitae, nama titik 2 Riami, tempat tanggal lahir titik 2 Malang, pekerjaan titik 2 guru, hobi titik 2 bla bla terus begitu. Nah, itu tidak komunikatif ya, kecuali kalau untuk melamar kerja boleh teman-teman membuat CV terpisah. Kalau untuk naskah dianjurkan untuk membuat biodata naratif dan tidak perlu panjang-panjang. Jangan sampai pula biodata kita lebih panjang dari naskah kita. Nah, ya kan ada sering juga kita temukan ada biodata yang lebih panjang dari naskahnya. Semuanya ditampilkan, semuanya disebutkan, semua prestasi-prestasi yang disebutkan. Tidak perlu juga seperti itu, ya tidak perlu. Cukup yang paling penting saja. Ya pertama nama, kemudian tempat tanggal lahir, menulis apa saja, atau pendidikannya terakhir di mana, kemudian karya-karya terakhir. Saya kira itu sudah cukup menguatkan untuk biodata narasi kita. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan pada naskah teman-teman, ya bagaimana menempatkan paragraf. Ya, paragraf atau alenia. Tadi spasinya 2 atau 1,5. Jenis paragraf itu ya ada yang menjorok ke dalam 5 atau 6 ketukan, cukup ambil tab saja, TAB pada laptop ya, tab ya. Dia akan membentuk paragraf-paragraf masing-masing atau alinea. Ada juga yang membuat alinea atau paragrafnya lurus ya, lurus rata kiri semuanya tanpa menjorok ke dalam. Cuma untuk membedakan antar paragraf di enter 1, di selang 1 sehingga ada ruang kosong di situ begitu. Nah, itu pilihan-pilihan saya kira, tapi untuk naskah cerpen, puisi, naskah cerpen, esai, artikel, saya menyarankan untuk memakai alinea menjorok ke dalam saja begitu. Nah, kemudian setelah semua poin-poin itu terpenuhi, ya, tentu yang paling penting adalah bagaimana naskah itu dibubuhkan nama filenya, nama file naskah juga penting, ya. Misalnya cerpen Muhammad Subhan, Republika Januari 2023, misalnya begitu. Ya, jadi penamaan file pada naskah kita sebelum kita kirim ke media bersangkutan. Itu poin pertama. Pertanyaan kedua tadi apa, Tiara? Mikrofonnya? Pertanyaan kedua tadi, apa saja yang perlu diperhatikan penulis pemula terhadap naskahnya, Kak? Baik, itu tadi sudah terjawab ya. Oke, lanjut yang ketiga. Bagaimana dengan ide, karena sebagian penulis pemula katanya susah menemukan ide gitu. Oke, baik, ini menarik. Apakah kita penulis baik senior maupun pemula susah menemukan ide? Saya kira ini keliru ya, kalau seandainya ada yang bilang penulis susah mendapatkan ide. Nah, sementara ide itu ada di sekitar kita, bahkan di ruang Zoom kita ini banyak sekali ide. Ada teman yang mengantuk ya, ada teman yang pakai headset, ada teman yang pakai apa gitu ya, ada yang serius begitu, ada yang tutup kamera, itu semuanya ide ya, ide yang bisa kita kembangkan menjadi di rumah kita ini ya, di rumah kita ini ya masing-masing itu pun banyak sekali ide. Nah, saya melihat kucing sedang makan gitu kan,
saya bisa menulis sebuah puisi tentang kucing misalnya. Kita melihat anak kita, ayah, ibu, suami, istri, kakak, adik, dan lain sebagainya, ada sumber cerita di sana, dan itu bisa dijadikan ide. Keluar dari rumah, di halaman, taman bunga, pergi ke sekolah, ke kampus, di pasar, itu banyak sekali ide yang bisa kita pungut. Bang Eko Darmawan di Talamau sering naik gunung ya, apalagi melihat pemandangan yang sangat indah dari puncak gunung, banyak sekali ide yang bisa dipungut. Nah, cuma persoalannya ketika ide-ide ini berkelebatan, kan ide itu ketika kita sedang berpikir, merenung, termenung, melintas dia dengan cepat. Nah, ketika dia lewat, melintas dengan cepat, apakah si penulis dia melepaskan, membiarkan ide itu hilang begitu saja, lewat begitu saja? Nah, ini persoalannya. Maka ketika bertemu dengan kelebatan-kelebatan ide itu, bagi seorang penulis, dia harus memegang pena, memegang kertas, catat, dan tangkap. Begitu. Nah, salah satu cara saya menangkap ide ketika belum menjadi sebuah produk karya utuh, saya akan bikin quote-quote. Ya, akan bikin quote-quote, kutipan-kutipan cerita. Maka kalau teman-teman lihat di Instagram saya, Muhammad Subhan angka 2, ya, Muhammad Subhan 2, itu banyak quote-quote. Itu semuanya ide-ide, potongan-potongan ide. Pun di Facebook saya, Twitter, Instagram, dan sebagainya, yang saya bagikan, itu banyak sekali ide-ide yang bisa dikembangkan menjadi puisi, cerpen, novel. Nah, terakhir saya bikin konten tentang ayah gitu ya, ayah itu bisa ayah saya, atau ayahnya kita semua, atau ayah siapa saja. Tapi di sana banyak gagasan-gagasan yang bisa dikembangkan menjadi cerita, bisa dikembangkan menjadi puisi, bahkan novel barangkali. Begitu. Nah, jadi Tiara dan teman-teman sekalian, ketika kelebatan-kelebatan itu datang, ide itu datang, siapkan pena, kertas, atau di era teknologi hari ini, ketika naik motor, ketika kemana begitu ya, tentu di kantong kita ada handphone, ya buka saja aplikasi catatannya, ya buka catatan atau ketik di mana begitu di handphone kita, di HP kita, di gawai kita, lalu nanti di rumah kita baca ulang, kita pikirkan, kita kumpulkan referensi atau kita lakukan riset mendalam untuk mengembangkan ide itu. Begitu, Kak Tiara. Berikutnya. Selanjutnya, bagaimana cara menyiasati writer block itu? Writer block, ya, ada yang tahu ya, writer block artinya kebuntuan ide, ya, kebuntuan menulis. Kita malas menulis. Nah, ketika berhadapan dengan writer block, kawan-kawan yang sudah mulai menulis harus bertanya kepada diri kita kembali, ya. Kita mulai nulis ini sebenarnya untuk apa? Kan begitu pertanyaannya. Apakah saya nulis suatu hari nanti saya akan menjadi orang terkenal? Apakah saya nulis akan menjadi orang kaya karena dari penjualan buku, dan lain sebagainya, atau mendapatkan popularitas, atau ingin disebut-sebut orang, atau bagaimana gitu. Nah, ini kembali kepada diri kita, kembali kepada niat kita, agar nanti ketika terbentur oleh writer block, kita tidak balik kanan. Nah, saya mengampu kelas-kelas menulis ini bukan saja 3 tahun terakhir di kelas menulis daring, tapi jauh sebelum itu, 20 tahun ke belakang, saya sudah banyak kelas-kelas yang saya ampu. Umumnya, penulis-penulis muda, anak-anak SMP, SMA, yang saya latih di masa-masa itu, paling kuat bertahan 1-2 tahun. Paling lama 2 tahun bertahan di ranah kepenulisan dalam proses belajar mengajar itu. Di tahun ketiga, di tahun ketiga mulai surut, mulai hilang, mulai patah semangat, mulai hilang satu-satu, dan terus begitu. Nanti yang tinggal hanya beberapa orang saja. Pun seperti kelas menulis daring Elipsis, sesuai dengan pergantian masa dan pertukaran waktu, ya tentu akan mengalami hal seperti itu pula. Nah, ketika kita kembali kepada diri kita, bahwa kita bukan sekedar untuk populer, ya terkenal, dapat uang, dapat prestasi dan prestisi, tapi juga dari karya tulis kita itu akan memberikan kebermanfaatan yang banyak kepada orang. Maka ketika writer block, ya teman-teman,
harus istirahat, ya istirahat sejenak, hanya untuk istirahat. Istirahat itu bisa tidur, ya. Saya kalau sudah capek, sudah lelah sekali, saya akan tutup laptop, walaupun pekerjaan masih banyak barangkali, saya tutup laptop, lalu saya tidur. Besok pagi sudah segar lagi, olahraga sebentar, buka laptop kembali, biasanya tulisan yang terputus itu bisa tersambung kembali. Nah, tidur yang pertama. Yang kedua, tentu saja barangkali kita butuh refreshing, butuh piknik, butuh jalan-jalan. Ya, pergi saja kemana? Keluar kota, bawa keluarga, atau ke toko buku, ya, ke pantai dan lain sebagainya. Biasanya di pantai atau di tempat-tempat wisata kita akan menemukan banyak ide, ya. Atau yang ketiga, teman-teman bisa menonton film. Ya, film itu sumber ide yang luar biasa. Yang suka nonton Korea tidak masalah. Yang suka nonton India no problem, ya. Yang suka film-film Indonesia mantap. Nah, tetapi tentu dari film-film itu kita bisa memungut apa dari tontonan kita itu. Nah, atau juga teman-teman yang keempat bisa melakukan kunjungan-kunjungan ke komunitas-komunitas, berdiskusi dengan teman-teman pada event-event tertentu, bisa nonton teater, bisa mengikuti seminar, workshop, webinar seperti ini, dan lain sebagainya. Artinya ketika menghadapi writer block, jangan mentok pada diri sendiri bahwa kita orang yang gagal, kita merasa tidak berbakat, kita tidak bisa, dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi, maka akan masuklah banyak bisikan-bisikan yang entah apa, yang membuat kita patah semangat. Maka motivator yang paling hebat adalah diri kita sendiri. Ya, sebanyak apapun motivator di dunia ini, entah Mario Teguh dan lain sebagainya, ya, dan siapapun itu, penulis-penulis hebat siapapun itu, tapi ketika berbicara motivasi diri, motivator terbaik adalah diri kita. Bagaimana ketika kita memutuskan menjadi penulis, ya terus saja menulis. Sepanjang hayat kita akan menulis, tidak bisa seorang pun menghambat, walaupun nanti pekerjaan kita bermacam-macam. Ya, ada yang pedagang, pengusaha, ada yang bidan, guru, dokter, pegawai, dan lain sebagainya, pekerjaan utamanya, tapi pekerjaan sampingannya menulis. Atau kebalikannya, pekerjaan utamanya menulis, pekerjaan sampingannya yang saya sebutkan tadi. Atau totalitas menulis, seperti penulis-penulis lainnya yang sudah menikmati sukses mereka di ranah kepenulisan. Misalnya J.K. Rowling, ya, Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, ya, banyak penulis-penulis lainnya, Pramudia Anantatur, dan lain sebagainya di masa itu. Begitu. Jadi ketika writer block, sekali lagi, kawan-kawan jangan mengurung diri, jangan merasa tidak bisa, istirahat sejenak untuk kemudian melangkah lagi. Oke, Tiara, silakan. Oke. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Kak Subhan atas penjelasannya tadi. Kita buka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan kamera atau bisa bertanya via Zoom chat. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Bang Eko Darmawan, mau bertanya apa, Bang? Silakan. Oke, ada Bang Din Alifatih mau bertanya. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kesempatan pertama Uda dan Mbak Tiara. Saya kira sangat menarik materi malam hari ini untuk kami para pemula yang sudah sekian tahun bersama dalam kelas, belum beranjak dari cukup lama vakum. Setahun terakhir saya lama istirahat, udah tahu sendiri karena luar biasa
ada kesibukan lain kemarin yang menyita. Saya menarik poin kedua yang saya catat tadi adalah penulis harus menggarap dengan serius naskahnya. Ini menarik, saya kira bagaimana naskah itu akan dikembangkan jadi buku. Tetapi ada beberapa saya kira catatan atau tulisan saya, mungkin bisakah ditingkatkan menjadi naskah yang serius gitu. Udah, saya kira udah sekian belasan seri saya tulis, cukup cukup menghibur saya kira tulisan itu. Jadi mungkin saya tidak menggarapnya dengan serius. Saya rencananya kasih judul dengan Balada Kebun Jagung. Jadi ada kisah-kisah atau cerita-cerita di daerah. Saya kira belum digarap dengan serius. Bisakah tulisan-tulisan seperti itu ditingkatkan kualitasnya menjadi tulisan yang digarap dengan serius seperti poin yang dibicarakan tadi. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, pertanyaan dari Bang Din tadi, tulisan-tulisan yang sekedar dicatat oleh Bang Din, apakah bisa dibukukan gitu? Apakah bisa dilanjutkan naskahnya ke arah yang lebih serius itu? Ya, baik. Apakah bisa ditangkap? Ya, oke. Kak Tiara dan Bang Din di NTB. Bang Din, kabarnya bagaimana NTB tidak terdampak gempa Maluku ya? Alhamdulillah jauh dah jaraknya. Nah. Nggak ada ya. Pertanyaannya menarik ya. Bagaimana penulis harus menggarap serius naskahnya? Ini akan terkait dengan kualitas naskah ya. Saya mau memberikan ilustrasi begini. Ini kan novel saya baru diterbitkan oleh penerbit legendaris Balai Pustaka ya, karena legendaris karena sudah lama penerbitnya. Sejak kita kecil sudah banyak membaca buku-buku Balai Pustaka, dan saya merasa bersyukur bahagia bisa menjadi salah satu penulis yang bukunya terbit di situ. Nah, ceritanya novel Rumah di Tengah Sawah itu adalah novel yang sudah pernah terbit secara indie ya, indie. Artinya novel ini saya tulis, saya garap pada tahun 2012 setelah novel pertama saya Rinai Kabut Singgalang terbit pada tahun 2011. Novel Rinai Kabut Singgalang itu cukup mendapat sambutan luar biasa, udah dicetak ulang berkali-kali juga ya. Nah, pada tahun 2012 sampai 2015 novel Rinai Rumah di Tengah Sawah itu terbit secara indie. Nah, jadi ketika berbicara kualitas, Bang Din, apa yang harus bisa dilakukan oleh seorang penulis untuk meningkatkan kualitas karyanya adalah melakukan pembacaan ulang berkali-kali. Jadi walaupun barangkali naskah buku kita itu dicetak terbatas secara indie, sekarang kan banyak terbitan-terbitan indie yang cetaknya terbatas ya. Ada yang 5, 10, 50, 100, atau lebih dari itu. Nah, ketika setiap cetakan itu disarankan, ya saya sarankan teman-teman untuk membaca ulang terus dan perhatikan tipunya, kesalahan ketiknya, atau alur ceritanya, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan logika cerita dan lain sebagainya. Nah, proses pembacaan ulang inilah yang meningkatkan kualitas karya kita itu. Nanti, suatu hari nanti ketika dia sudah menemukan nasib baiknya, nah saya selalu sering bilang, setiap buku, setiap naskah, dia akan punya nasib baik masing-masing. Barangkali saja naskah Bang Din dan teman-teman lainnya belum menemukan penerbit mayor yang tepat, kan begitu. Belum menemukan penerbit besar yang tepat untuk kesuksesan naskah itu suatu hari nanti. Kita belum menemukan itu. Nah, bukan berarti naskah saya, buku saya sudah cukup baik, belum bisa juga disebut demikian. Tapi suatu hari nanti buku itu akan menemukan nasib baik mereka masing-masing. Seperti ketika 2015 pertama kali terbit, maka pada 2017 novel itu menemukan nasib baiknya menang Ubud Writer. Kemudian 2022 di Balai Pustaka. Nanti 2023 kita nggak tahu bagaimana nasibnya.
Barangkali 2024 difilmkan, amin ya, mohon doakan. Ya, dan lain sebagainya. Jadi kita optimis saja bahwa setiap naskah yang kita tulis itu adalah masterpiece, naskah luar biasa. Ya, kalau bukan kita yang mengatakan naskah kita luar biasa, siapa lagi yang akan mengatakan itu? Siapa lagi yang akan memuji naskah kita itu? Kalau bukan kita, penulisnya saja nggak pede. Bagaimana pembaca akan pede bahwa buku yang di tangan mereka adalah tulisan yang bagus? Penulisnya nggak yakin tulisannya dia buat bagus. Bagaimana kalau pembaca yakin buku yang mereka pegang adalah buku yang bagus dan buku itu adalah buku kita? Nah, jadi poin pertama, Bang Din harus percaya diri dengan naskah balada tadi itu, harus pede dengan naskah kita itu, Bang Din itu. Yakin suatu hari nanti karya itu bisa mendapatkan Nobel sastra, amin ya. Naskah balada itu. Nah, niatkan saja begitu. Kita nggak tahu bagaimana nasib baiknya suatu hari nanti, seperti halnya kesuksesan yang kita dapatkan hari ini di berbagai hal gitu. Kita nggak tahu 5-10 tahun yang lalu kita nggak yakin kita bisa mendapatkan posisi, atau kita nggak yakin kita sampai pada titik ini, kan begitu. Dan itu kita alami masing-masing. Jadi itu poinnya ya, untuk meningkatkan kualitas karya, lakukan pembacaan ulang. Lakukan pembacaan ulang berkali-kali. Kan setiap saat kita menemukan ilmu-ilmu baru ya, terutama kalau teman-teman di kelas menulis daring, setidak-tidaknya menemukan kata-kata baku baru yang nggak pernah terdengar selama ini, barangkali mendapatkan materi-materi baru dari narasumber. Nah, ketika menemukan ilmu itu dari siapa saja, dari mana saja, bawa ilmu itu kepada naskah kita. Oh, ternyata selama ini yang saya lakukan keliru, kurang tepat, salah. Maka lakukan itu berulang-ulang kali. Saya sering mengatakan juga karya kita itu sama seperti bayi yang dikandung oleh seorang ibu yang sedang hamil besar, ya. Jadi kita adalah ibu bagi anak batin kita. Setelah bayinya keluar menjadi bayi seutuhnya, kondisinya akan bermacam-macam. Ada bayi itu cacat, ada bayi itu cantik, rupawan, gagah, tampan seperti Nabi Yusuf kalau dia manusia, ya, dan lain sebagainya. Tapi juga ada juga orang tua yang jahat, dia membuang bayinya, menitipkan ke panti asuhan, atau menguburkannya hidup-hidup, membuang, membakar di tong sampah, dan lain sebagainya. Dan itu beritanya banyak di media. Nah, artinya kalau itu kita lakukan sebagai orang tua bagi anak batin kita, setelah terbit kita biarkan, tidak kita besarkan, tidak kita baca ulang, tidak kita perhatikan, maka bayi itu akan mati sia-sia. Durhakalah kita sebagai orang tua. Kan begitu. Oke, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Jadi kalau menurut saya tulis saja dahulu ya. Percaya diri dengan naskah yang kita punya. Yakinlah setiap tulisan pasti punya pembacanya. Mungkin di antara 1000 karya ada salah satu yang nyangkut gitu, yang nantinya suatu saat pasti akan membawa keberuntungan bagi kita. Salah satunya lagi yang perlu diingatkan, jangan pernah menyia-nyiakan atau membuang naskah kita, baik itu sejelek apapun. Tuh. Barangkali yang jelek itulah yang membawa keberuntungan bagi kita ya Kak. Ya, benar sekali. Baik, selanjutnya kita beralih dari NTB ke Payakumbuh. Ada Kak Delvia Andrini. Kepada Kak Delvia, dipersilakan Kak untuk Terima kasih Kak Tiara. Apakah suara saya bisa terdengar? Ya, bagus. Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Tiara, Pak Subhan, dan rekan-rekan semuanya. Sangat menarik sekali materi yang kita terima malam ini dari Pak Subhan. Saya ingin menanyakan tentang tulisan-tulisan yang pernah kita muat di media sosial. Apakah itu bisa kita teruskan ke media massa tentunya dengan revisi-revisi, kemudian dengan pengembangan begitu, atau apakah perlu kita tarik dulu dari media sosial supaya bebas dari plagiarisme begitu Pak Subhan? Terima kasih atas jawabannya nanti Pak Subhan. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik Kak, pertanyaan dari Kak Delvia, bagaimana tulisan-tulisan yang kita ambil dari media sosial, kita kembangkan atau modifikasi? Apakah nanti bisa disebut plagiarisme gitu Kak? Ya, baik. Silakan. Terima kasih. Kak Tiara, Kak Delvia di Payakumbuh, terima kasih pertanyaan yang menarik ya. Apakah tulisan kita di media sosial bisa diterbitkan lagi di media massa atau bahkan penerbit? Ya, jawaban saya bisa ya, bisa. Nah, lakukan perbaikan-perbaikan, lakukan media sosial, gunakan media sosial itu semacam batu loncatan atau semacam tes ombak dari karya kita saja, boleh ya. Bagikan puisi, cerpen dan lain sebagainya atau potongan novel ke sana. Pun itu saya lakukan ketika novel pertama saya Rine Kabut Singgalang itu sebelum terbit, saya bikin 1 halaman, malam ini saya bikin 1 halaman, saya share ke Facebook di zaman itu, ya terbitnya 2010 tapi sudah saya share potongan-potongannya itu sejak tahun 2008 ya, 2008. Facebook pertama kali 2004, ya 2004. Kemudian 2007 populer. 2008 saya sudah mulai kirim potongan-potongan novel itu. Lalu pada 2011 saya cetak, saya terbitkan. Setelah saya terbitkan, semua potongan-potongan itu Kak Delvia saya hapus. Nah, agar nanti ketika orang mengetik di Google tidak terkoneksi ke Facebook kan begitu atau ke media sosial lainnya. Jadi silakan saja ambil gitu ya. Misalnya seperti cerita-cerita satir saya di Facebook itu Engku Kari Engku Rauh ya, teh telur kan, yang teman-teman mengikuti Facebook saya itu. Nah itu suatu hari nanti barangkali akan saya bukukan dan setelah saya bukukan itu yang di Facebook akan saya hapus. Nah jadi biasakan saja untuk menulis harian di media sosial, tapi setelah dibagikan ke medsos, dokumenkan. Jangan lupa mendokumentasikan semua naskah itu ke ketikan ya, Microsoft Word dan lain sebagainya. Begitu jawaban saya ke Delvia, bisa dikirim ke koran, bisa dikirim ke penerbit, tapi setelah dikirim tentu dihapus dulu. Terima kasih Kak Tiara. Baik Kak Delvia, sudah jelas ya. Bagi... Ya, terima kasih banyak Kak Tiara, terima kasih Pak Suhan. Ya, sama-sama. Selanjutnya dari Kak Delvia, kita beralih ke Kak Nur Lelawati dari Waikanan. Kepada Kak Nur Lelawati dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Subhan dan Ibu Moderator, Ibu Tiara. Sebelum saya melanjutkan, saya tidak tahu ini apa bertanya atau sekedar sharing ini Pak Subhan, karena jujur saya ini peserta di antara yang lain yang suka mengantuk. Tapi telinga mendengar, telinga ini tetap mendengar, tapi mata ini nggak bisa dibohongi, selalu lebay lah ngantuk, entah apa bawaan lahir, apa bawaan hidup, tidak tahu. Mungkin sebelum saya melanjutkan, saya sedikit minta kalau bisa sesekali diadakan jangan malam gitu Pak Subhan, mungkin mata saya ini agak berubah dikit. Mungkin karena pengaruh kecapean saja. Selanjutnya Pak Subhan, tadi saya tertarik yang berawal kata Bapak tadi kita harus fokus artinya ke dalam tulisan naskah, apakah itu fiksi atau non-fiksi. Jujur selama ini saya menulis ini katakanlah tidak fokus, sehingga tulisan-tulisan yang saya buat itu ngambang. Kenapa saya bilang begitu? Ketika saya buka, saya paling suka ngelihat kalau ada misalnya player-player yang mengatakan lomba. Nah, ketika ada lomba puisi, kok tertarik puisi, buat coretan puisi. Tapi ketika dikirim tidak menang, saya nggak suka lagi. Ketika ada lomba esai, saya coba menulis esai. Ternyata esai saya mungkin nggak pas. Saya ngambang lagi. Kemudian ketika saya ada lagi misalnya lomba novel, mencoba lagi, belum selesai, akhirnya ngambang lagi. Jadi ketika di awal tadi dikatakan fokus, di sini jujur saya katakan saya agak sedikit
terbelalaklah mata mendengar, oh, selama ini saya tidak fokus. Saya mudah tergiur dengan istilah kata, oh begitu malam ini misalnya ada narasumber esai. Kok kayaknya asik gitu. Jadi saya coba buat esai gitu Pak Subhan. Tapi ternyata ketika saya coba kirim, kok nggak berhasil. Nah, gitu. Jadi mulai agak menciut lagi, saya nggak mendalami esai. Ketika besok lagi ada di kelas ini membahas masalah cerpen. Saya tertarik cerpen, Pak Subhan. Mulai lagi saya membuat cerpen, gitu kan. Jadi intinya setiap tulisan saya itu gagal selesai. Istilah semua ngambang, cerpen ngambang, novel apalagi, ini juga. Dari sini saya mohon gimana pencerahannya supaya artinya bisa fokus seperti yang dikatakan Bu Momot tadi, Tiara, Pak Subhan, artinya kita bisa mengenali potensi diri kita. Sementara saya sendiri sebenarnya kalau seperti ini, saya tidak mengenali potensi saya ini di mana. Kok semua saya tertarik gitu, comot dikit-dikit tapi nggak bisa. Termasuk terakhir dongeng Pak Subhan. Saya ikut mencari katakanlah gurunya, ikut belajar, senang, asik-asik di tengah, sudah melempem lagi gitu. Jadi nggak sampai tuntas. Jadi mohon triknya Pak Subhan, bagaimana supaya saya fokus seperti yang Bapak ceritakan dari awal, supaya benar-benar tulisan saya itu go gitu ya, go walaupun satu tapi benar-benar ternama. Terima kasih Pak Subhan dan Ibu Tiara. Kak. Jadi di sini Kak berbicara tentang mental menulis nggak seperti kita ya Kak ya. Bagaimana cara menghadapi berbagai proses selama jalannya menulis itu gitu. Ya. Baik Kak, silakan langsung dijawab. Baik Kak Tiara dan Ibu Nur Lelawati, Kak Wati ya. Pertama saya apresiasi dulu Kak Wati ada semangat motivasi untuk nulis. Nah, itu udah modal ya, modal yang bagus. Kemudian yang kedua, saya apresiasi juga karyanya selesai ya, selesai walaupun tadi ngambang semuanya, nulis semuanya, puisi, cerpen, dongeng, esai dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan semuanya selesai ya, walaupun tadi ngambang, tapi harapan saya tulisannya itu selesai. Persoalan menang atau tidak, itu hanya persoalan waktu saja, Kak Wati ya. Hanya persoalan waktu. Jadi semakin banyak kita berproses, semakin banyak kita latihan, ibarat pisau itu terus diasah, dia akan tajam. Peragawan, peragawati ketika mereka terus latihan otot, lama-lama ototnya akan terbentuk dan indahlah tubuhnya. Walaupun diimpit oleh beban yang berat-berat macam-macam, begitu. Barangkali beban yang mengimpit beban hidup kita dalam ranah penulisan ini masih belum seberat J.K. Rowling ya, belum seberat Habibur Rahman El-Shirazi, belum seberat bebannya penulis-penulis lain yang mereka hari ini sudah berjalan di karpet merahnya masing-masing. Nah, jadi nikmati saja proses itu, Kak Relawati ya. Kemudian soal karyanya ngambang ya, tadi saya kira yang paling penting itu bagaimana Kak Wati mendokumentasikan semuanya. Biarkan saja cerpen, novel, puisi itu tidak menang lomba, tapi barangkali nanti menangnya ketika dia menjadi buku. Lahirlah buku puisi, lahirlah buku cerpen, lahirlah novel gitu ya. Nah, kemudian nanti 2-3 tahun kemudian, karena aktif Kak Wati di media sosial mempromosikan bukunya atau bertemu dengan siapa saja, bertemu dengan penerbit, tak malu-malu mengirim naskahnya ke media manapun, ke penerbit manapun, ada penerbit besar yang tertarik dengan naskah Kak Wati itu. Nah, seperti J.K. Rowling kan begitu tuh, ketika dia depresi, bercerai dari suaminya yang wartawan TV, kemudian dia mau bunuh diri, dia bingung dengan hidupnya, nggak punya kebutuhan yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu dia berjalan keluar kota naik bus melihat sebuah pemandangan di gurun, di bawah sebatang pohon besar ada setumpuk
kawanan kerbau, lalu tiba-tiba muncul ide untuk menulis naskah Harry Potter. Nah, kemudian dia pulang ke rumah, pinjam mesin tik sana kemari, dengan ocehan tetangga orang yang punya mesin tiknya, tidak rela dipinjam, ya, tapi dia terus mengetik, akhirnya naskah itu selesai. Apakah sudah selesai perjuangannya? Ternyata belum. Naskah itu dia tawarkan ke 1 penerbit, 2 penerbit, 3 penerbit, alhamdulillah ditolak semuanya. Penerbit ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, alhamdulillah menolak semuanya. Sampai ke-14 kali, ya, ada 1 penerbit kecil di Inggris yang menerima naskah Harry Potter itu, kemudian tiba-tiba meledak, booming, seluruh Inggris demam dengan Harry Potter, dari Inggris menyebar ke Eropa, dari Eropa menyebar ke Asia, Asia Tenggara masuk ke Indonesia, masuk ke Waikanan, kan begitu buku itu, ya. Nah, artinya apa? Ada usaha yang tidak berhenti dilakukan oleh seorang penulis bernama J.K. Rowling dan penulis-penulis hari ini yang kita kagumi perjuangan mereka dalam kekaryaan mereka. Nah, jadi saran saya, bersyukurlah Kak Wati dan kawan-kawan yang bisa menulis semuanya. Kan nih bisa semuanya. Dongeng bisa, puisi bisa, cerpen bisa, esai bisa, walaupun tadi nanggung, ngambang, dan lain sebagainya. Itu hanya persoalan waktu dan persoalan proses saja. Saya juga menulis semuanya. Saya menulis puisi, cerpen, novel, berita, fotografi, semuanya saya tulis. Dan semuanya alhamdulillah sebagian menjadi buku. Saya punya buku puisi, buku cerpen, buku esai, buku novel, ya, dan semuanya menjadi buku, dan itu bisa menjadi, ya, setidaknya saya bisa membaca karya saya berbentuk sebuah buku, kan begitu. Hari ini buku itu bisa berbentuk digital, ya, bisa berbentuk e-book dan lain sebagainya. Ya, lakukan saja itu. Jadi jangan patah semangat, Kak Wati, walaupun tidak mudah lagi, tapi semangat tetap muda. Dan terima kasih sudah bergabung di kelas menulis daring. Ya, kembali ke moderator. Baik. Terima Jadi kasih gitu. Ya, terima Subhan, Ibu Tiara, mohon saya potong. Terima kasih. Berharap mudah-mudahan saya juga bisa ke Padang Panjang bertemu langsung, bisa berguru langsung. Amin. Muhammad Subhan. Terima kasih. Silakan kasih. diambil kembali. Kak Wati, tidak hanya Kak Wati, semuanya, ya, teman-teman di kelas menulis daring, sebagian juga sudah ada yang datang ke dangau saya, silakan datang, ya, ke Padang Panjang, kapan saja, terbuka pintunya. Terima kasih, Kak Tiara. Silakan. Akan ditanyakan Kak ini pakai saya, ya. Barangkali naskah yang kita berikan ke perlombaan itu adalah naskah yang paling fokus dan paling baik kita tulis, gitu ya, Kak. Sehingga ketika kita merampungkannya menjadi buku, naskah itulah yang paling sempurna di antara banyak naskah lainnya. Dan kalau dalam perlombaan kita lebih serius lagi ketika menulisnya, kan. Baiklah, dari Waikanan kita beralih ke Pemakasan. Ada Kak Maya, sudah melambaikan tangan dari tadi nih. Silakan Kak Maya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Tiara, saya ingin bertanya kepada Pak Subhan, ya. Yang pertama terkait dengan ini, terkait target pembaca. Saya membaca di sebuah laman bahwa sebagai penulis itu kita harus mampu menentukan target pembaca. Nah, agar nanti bermanfaat untuk masyarakat. Lalu ada kalimat yang saya garis bawahi di situ bahwa jangan sampai menulis buku yang memiliki nilai adat Jawa untuk dipasarkan di masyarakat adat Kalimantan. Nah, meski akan tetap ada pembelinya, begitu ya, akan tetapi buku itu sifatnya tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan kurang bermanfaat untuk khalayak umum. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Pak Subhan? Lalu yang kedua, di daerah saya ini, untuk tim penulis di daerah saya, karena saya sering kalau di WhatsApp atau pada saat berbicara itu
terutama dalam bahasa tulisan itu ala-ala KMD ya, ala-ala kelas menulis daring. Jadi secara lengkap begitu dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian kalau saya tulis istilah daerah atau yang kurang, yang tidak baku itu saya kasih huruf miring begitu ya. Nah, akhirnya diamanahi sebagai editor. Begitu juga di sebuah website dakwah begitu. Nah, pada saat misalnya tulisan itu berdatangan di meja redaksi, baik yang di website ataupun di teman-teman daerah di sini ya, tim penulis, itu saya kadang gemes sendiri. Ini mana tulisan saya, kapan saya nulisnya? Karena untuk mengeditori, untuk menyunting tulisan teman-teman pun ternyata butuh cukup banyak waktu begitu ya, kadang sampai begadang begitu, belum urusan rumah tangga begitu ya. Nah, ada kegemasan seperti itu, lalu akhirnya saya mencoba untuk menulis. Nah, saat menulis itu ini kadang-kadang karena sering mengeditori mungkin ya, suka ini, saya tahu bahwa nulis dulu, yang penting nulis dulu, jangan dulu melakukan koreksi, jangan dulu melakukan penyuntingan segala macam gitu. Tapi ya itu, meskipun sudah tahu hal seperti itu, harus biar tulisan itu rampung dulu, tapi ya ini kayaknya logikanya nggak masuk deh. Loh kok jalan ceritanya jadi begini saat menulis fiksi. Pada saat menulis non-fiksi, misal opini dan sebagainya juga begitu. Kalimat-kalimat kebiasaan untuk menyunting tulisan itu juga sangat merajai pada saat saya menulis. Akhirnya ya itu sama dengan Bu Lela mungkin ya. Akhirnya tulisan saya sendiri itu tidak rampung. Begitu. Akhirnya yang muncul itu diterbitkan di media itu tulisan teman-teman begitu. Mohon motivasi atau tanggapan Pak Subhan terkait itu. Itu saja Kak Tiara, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Maya. Jadi dapat disimpulkan pertanyaan Kak Maya ini bagaimana cara menentukan atau menyiasati target pembaca. Dan yang kedua, ketika biasanya kita nulis aja dulu, tapi ketika sudah tahu ilmu lebih tinggi lagi dari kepenulisan tentang penyuntingan, kita jadi terkesan kaku ketika menulis. Bagaimana cara mengatasinya itu, Kak Subhan? Terima kasih. Terima kasih Kak Tiara dan terima kasih Kak Maya di Pamekasan ya yang sudah rajin mengikuti kelas menulis daring ya. Pertama saya mengapresiasi capaian Kak Maya ya sejak mengikuti kelas menulis daring sudah menjadi redaktur media ya. Sudah menjadi redaktur media dakwah gitu. Nah, artinya ada ya sedikit banyak ilmu-ilmu KMD Elipsis bisa dipraktikkan ya, terutama dari percakapan di media sosial yang barangkali sebelumnya ya acak-adut ya, semuanya nulis asal-asalan, ya artinya bahasa-bahasa SMS-an, tapi sudah sesuai dengan kaidah baku. Nah, KMD sejak awal, KMD Elipsis sejak awal mengarahkan, ya, mengajak teman-teman peserta tim kreatif untuk membiasakan menulis kalimat lengkap, ya. Kalaupun ada yang tidak baku itu harus dimiringkan. Kadang-kadang tidak terpantau juga oleh saya karena kesibukan, maka dibentuklah tim kreatif. Tim kreatif ada sekitar 15 orang. Dan kadang-kadang pun tim kreatifnya sibuk semua juga, tidak terpantau juga kadang-kadang terlewati ya. Nah, ketika terlewati itu maka sesama anggota, sesama peserta harus saling mengingatkan, kan begitu. Jadi teman-teman yang ada di kelas ini malam hari ini, terima kasih ada 27 orang ya. Ketika tim kreatif tidak mengoreksi percakapan di grup, maka teman-teman pesertalah yang sudah dapat ilmunya ikut mengoreksi itu begitu. Nah, saya apresiasi di grup lain Kak Maya sudah melakukan itu. Artinya itu nanti akan membiasakan kita menulis yang baik dan benar nanti. Dan ketika melihat ada sesuatu yang ganjil, kita cepat merasakan ada yang tidak tepat di situ dan kita ingin mengoreksi itu kan luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama tadi target pembaca, ya benar. Setiap penulis, teman-teman semua, ya, setiap penulis mereka harus
memetakan target pembacanya siapa. Ada buku yang ditulis untuk anak-anak, maka pembacanya adalah anak-anak. Ada buku yang ditulis untuk remaja, target pembacanya tentu remaja. Ada penulis yang menulis buku untuk kalangan umum, siapa saja bisa membaca buku itu. Ada buku untuk daerah tertentu, suku tertentu, ya seperti Jawa, barangkali targetnya hanya untuk masyarakat Jawa. Maka penulis itu menulis dengan bahasa Jawa atau dengan kultur budaya Jawa yang tidak mungkin bisa cocok dengan kultur budaya di Kalimantan, Aceh, dan lain sebagainya. Itu biasa dan itu lumrah, Kak Maya, ya. Silakan saja memetakan itu. Tapi kalau mau lebih luas, tentu kita harus lebih bersifat umum, begitu. Siapa saja bisa menikmati buku itu. Misalnya, walaupun dia terkait cerita suatu daerah, ya paling sederhana misalnya Laskar Pelangi, ya novel Laskar Pelangi itu kan tentang anak-anak yang punya cita-cita besar, ingin sekolah, ingin hidup lebih baik, sementara mereka dari sebuah pulau bernama Blitong, ya ditulis oleh Andrea Hirata, kemudian difilmkan, semua orang di masa itu demam dengan Laskar Pelangi. Atau juga novel-novel roman, ya novel-novel percintaan, misalnya seperti tulisan Habibur Rahman El Shirazi, apa kemarin judulnya itu yang difilmkan, ayat-ayat cinta gitu kan, itu kan umum juga begitu. Jadi kalau cerita itu bersifat umum, siapapun bisa membacanya, maka jangkauan pasarnya akan lebih luas, pembacanya akan lebih luas, walaupun capaiannya dibaca oleh kalangan dewasa. Kalau untuk novel-novel seperti ayat-ayat cinta, itu ya yang sudah SMA ke atas biasanya yang baca itu, ya SMA, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, semakin sempit capaian pembaca kita, semakin sempit target pembaca kita, semakin kecillah peluang buku kita tersebar luas, karya kita tersebar luas. Bisa saja dia tersebar di mana-mana, tapi nanti kembali ke azas kebermanfaatannya. Ketika membaca 1-2 halaman, wah saya nggak paham ini kan budaya Jawa, saya kan Palembang, saya Aceh, saya Batak, dan lain sebagainya. Akhirnya hanya beberapa lembar dibaca, setelah itu tidak dibaca lagi, begitu. Jadi memetakan target pembaca ini penting sekali, sehingga bukunya Kak Maya itu bisa lebih luas. Nah, media-media sosial kita sebenarnya mereka juga mengatur diri mereka, media sosial itu, untuk memberikan peluang kepada pemilik-pemilik akun untuk memetakan target-target capaian dari sasaran akun yang ingin mereka dapatkan, gitu, terutama medsos-medsos yang beriklan, ya. Kalau Facebook, kalau kita bayar iklan ke Facebook, itu nanti kita bisa mengatur postingan kita itu dibaca oleh umur berapa saja, kan begitu. Misalnya ada penulis muda Sumatera Barat, teman-teman tahu namanya, ya, itu dia menargetkan pembaca remaja. Jadi yang bisa melihat kontennya itu adalah remaja-remaja saja, antara umur 18 sampai 20 tahun, 18 sampai 23 tahun, di situ saja. Lebih dari umur itu medsosnya tidak terbaca oleh orang lain. Nah, itu pilihan-pilihan saja saya kira. Dan Kak Maya silakan menentukan target pembacanya untuk itu, ya. Nah, kemudian mengenai produktivitas, ketika kita sudah menyunting naskah kawan-kawan, naskah penulis, tiba-tiba kita mandek, kita tidak bisa berkarya, kita tidak bisa menulis. Nah, sebenarnya bukan tidak bisa berkarya, barangkali waktu tugas yang kita berikan untuk naskah yang masuk itu terlalu besar barangkali porsinya, sehingga kita tidak menyediakan ruang untuk kita menulis, gitu. Di tim redaksi majalah Digital Ellipsis pun ada seperti itu. 1-2 orang saya lihat, ya, ketika keasikan menyunting, ketika keasikan mengeditori, tapi terkendala nulis sendiri, gitu. Padahal ilmunya sudah banyak di situ, ya, sudah paham PEUB, sudah paham EYD dan lain sebagainya, sudah ngerti kalimat, struktur kalimat dan lain sebagainya, tapi ketika nulis masih mentok. Nah, jadi keasikan mengedit naskah orang, kan rugi tuh. Kan rugi saya kira, ya. Dari sisi kerja kepenyuntingannya bagus, tapi dari sisi kekaryaannya perlu
dilecut lebih jauh sehingga karya kita tetap ada, kemudian hasil kerja kita sebagai editor juga ada. Ini penting. Begitu ya. Silakan. Kembali ke Tiara. Kira-kira sudah terjawab ya Kak Maya. Sudah, Intinya, alhamdulillah. Mudah-mudahan intinya lebih ketika semangat. amin. Intinya ketika kita membuat karya, kata Kakak Subhan tadi, tentukan azas kebermanfaatannya dulu gitu. Alangkah lebih baiknya karya kita tuh bersifat umum atau netral ya Kak Maya, supaya mudah bagi kita untuk menentukan target pembaca. Baik, dari Pamekasan kita beralih ke Malang bersama Kak Riami. Kepada Kak Riami, silakan Kak jika mau bertanya. Terima kasih. Mohon maaf saya sambil makan. Baik Kak, silakan Kak. Yang tadi Kak ya, karyanya Kak Subhan yang Rumah di Tengah Sawah ini baru saya selesaikan ya bacanya. Ini kan tadinya diterbitkan di penerbit Indi, setelah itu dibawa ke penerbit Mayor. Nah, prosesnya ini bagaimana Kak? Soalnya saya punya kumpulan cerpen yang dulu itu saya terbitkan di penerbit Indi. Rencana saya ya seperti tadi itu Kak, kan sudah saya edit, ada beberapa yang mungkin kurang efektif kalimatnya, kemudian tanda bacanya kurang pas. Nah, ketika mau dibawa ke penerbit Indi itu apakah mau dibawa ke penerbit Mayor itu apakah di penerbit Indi kita cabut dulu? Terus kita ulang proses lagi ke penerbit Mayor, begitu Kak? Baik Kak Riami. Pertanyaannya Kak Subhan, bagaimana proses mengalihkan naskah dari penerbit Indi ke penerbit Mayor Kak? Silakan Kak. Baik, terima kasih moderator Kak Riami ya, pertanyaan menarik ya. Nah, semua naskah yang kita tulis itu berpotensi terbit di penerbit Mayor. Nah, teman-teman pasti akan bertanya ya, walaupun sebagian sudah tahu, kan penerbit itu ada dua ya. Ada penerbit Mayor, satu, ada penerbit Indi. Apa bedanya? Penerbit Mayor itu adalah penerbit besar, penerbit yang sudah lama menerbitkan buku dan mereka punya modal besar. Buku-bukunya biasanya masuk ke jaringan toko-toko buku, mencetak dalam jumlah ribuan eksemplar. Nah, itu namanya penerbit Mayor. Kemudian penerbit Mayor, mereka dalam perjanjian penerbitan selalu memberikan MOU yang menyebutkan jumlah royalti kalau bukunya terjual sekian-sekian, kan begitu. Nah, royaltinya antara 7% sampai 10%. Kecil memang, tapi kalau jutaan kopi tentu lumayan juga uangnya kan royaltinya. Nah, kemudian penerbit Indi yang kedua. Penerbit Indi ini penerbit kecil, penerbit alternatif, atau bisa juga step publishing. Kita bisa memakai nama kita untuk menerbitkan buku kita. Gitu, misalnya Riami Publishing, gitu, Tiara Publishing, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja penerbit-penerbit Indi ini mereka hanya menerbitkan buku dalam jumlah terbatas karena modalnya kecil. Mereka tidak seperti penerbit Mayor yang mencetak buku banyak modalnya besar. Tapi secara kualitas bisa saja sama, bisa saja lebih baik salah satunya, dan jangkauan bukunya ya bisa juga penerbit ini masuk ke toko buku, tapi tentu tidak seluas penerbit Mayor, kan begitu. Nah, itu penerbit Indi dan penerbit Mayor. Lalu apakah naskah yang dikirim ke penerbit Indi atau kita terbitkan sendiri bisa diterbitkan juga ke penerbit Mayor? Tentu bisa. Dengan syarat naskah yang sudah terbit sebelumnya ditarik dari penerbit sebelumnya dengan surat penarikan naskah, kemudian ya secara perjanjian dengan penerbit Mayor. Nanti kalau nanti seandainya ada peluang terbit, maka dijelaskan secara sepenuhnya naskah itu adalah tanggung jawab si penulis untuk terbit di
penerbit mayor, kan begitu. Jadi jangan ragu Kak Aryami dan teman-teman untuk mengirimkan naskah itu ke penerbit-penerbit mayor. Nah, maka saya merekomendasikan bisa di Balai Pustaka, bisa di Gramedia, bisa di Bentang, bisa di Elek Media Komputindo, dan beberapa penerbit mayor lainnya. Memang tidak banyak penerbit-penerbit besar, tapi yang saya sebutkan tadi bisa menjadi alternatif. Cuma persoalannya, penerbit-penerbit mayor, karena mereka besar dan penulis yang mengirim naskah ke sana banyak jumlahnya, teman-teman akan secara kompetitif bersaing dengan mereka. Bersaing naskahnya, bagaimana merebut hati penerbit itu, redaktur itu. Jadi yang akan mereka perhatikan nanti adalah naskahnya setelah terbit, penjualannya bagaimana, masih mendapat tempat tidak di hati pembaca, terjual tidak, kemudian si penulisnya bisa ikut membantu si penerbit tidak, dan lain sebagainya. Banyak secara marketing bisnis penerbit besar itu banyak pertimbangannya, karena mereka pun tidak mau rugi begitu. Maka dianjurkan sekali penulis-penulis hari ini di era digital memiliki semua medsos dengan jumlah followers yang banyak, tentu followers yang aktif dan bisa berinteraksi dengan mereka. Maka kiat-kiatnya salah satunya teman-teman harus komunikatif dengan audiens, dengan followers. Kalau misalnya ada yang berkomentar di akun kita, ya seusahakan mungkin untuk memberikan balasan-balasan, sehingga medsos teman-teman itu aktif, hidup terus. Kemudian bikin konten-konten tertentu yang bisa menarik pembaca dan nanti ujung-ujungnya akan mengarah ke buku kita. Nah, itu yang dilakukan oleh beberapa penulis-penulis muda hari ini ya, yang mereka sedang diluluhkan oleh penerbit-penerbit besar karena mereka punya followers sekian juta saya lihat ya, dan ya luar biasa begitu, karena mereka pun ingin buku-buku itu bisa terjual maksimal. Maka tidak heran kalau penulis-penulis itu mereka bukunya dalam waktu singkat bisa dicetak ulang berkali-kali. Jadi tidak selalu murni karena kualitas juga barangkali ya, dan itu semuanya akan selalu terhubung dengan antara kualitas dan bisnis tadi. Begitu Kak Aryami. Silakan Tiara. Baik Kak, terima kasih. Jadi Kak, Satu lagi boleh Kak? oh boleh Kak, silakan Kak Aryami. Saya pernah sih ya dialog dengan penerbit mayor itu ada memang semacam penawaran gitu ya Kak. Ada 2 jenis sekarang juga. Kalau misalnya e-book itu dicetak terbatas sejumlah yang kita inginkan, tapi kalau mau yang bebas tanpa biaya kita itu menandatangani dicetak minim 3.000 dan wajib ikut memasarkan sejumlah 500 eksemplar. Apakah seperti itu juga yang dialami Kak Subhan? Ya, saya langsung jawab ya, yaitu pilihan-pilihan di penerbitnya masing-masing Kak Aryami. Bisa saja ada seperti itu ya, dan itu tidak mesti juga. Tidak mesti juga kita harus menjual, tapi tentu ketika buku kita sudah terbit di penerbit mayor, ya kita setidaknya memberikan motivasi, harapan-harapan yang kira-kira bisa membesarkan hati penerbit bersangkutan agar bukunya benar-benar bisa terjual, kan begitu. Jadi ada semacam lobby-lobby lah juga ya, meyakinkan. Karena hari ini kalau buku tidak terjual, tentu saja itu akan merugikan penerbit, siapapun penerbit itu, apakah besar kecil ya. Tapi kalau Kak Aryami dan kawan-kawan bisa meyakinkan penerbit bahwa seandainya kalau naskah kita terbit, baik dari sisi kontennya bagus dan penjualan juga bagus nanti, ya kita harus meyakinkan bahwa ini bukan buku yang biasa, buku yang bisa mendapatkan tempat di hati pembaca, begitu Kak Aryami. Terima kasih Kak Subhan. Sama-sama. Kak Tiara. Baik Kak, terima kasih.
Dari Malang kita beralih, dari Kak Riami kita beralih kepada Kak Fatati ya, yang sudah melambaikan tangan sejak tadi. Kepada Kak Fatati dipersilakan Kak untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum Bang Subhan, teman-teman KMD Elipsis, Kak Riami, ada Kak Tiara, dan tim KMD yang saya cintai. Di sini saya ingin berguru ya kepada Bang Subhan, terutama berkaitan dengan naskah. Saya meskipun nulis ya, nulisnya sudah di beberapa ini ya, di online terutama, tapi saya tahu kelemahan saya, yaitu self-editing. Saya tidak bisa melakukan self-editing dengan bahagia, sebagaimana saya bahagia ketika menulis. Nah, saya mau tahu tipsnya Kak Subhan untuk self-editing ya, langkah-langkahnya itu gimana ketika kita meletakkan jubah kita sebagai seorang penulis lalu menjadi jubah editing lah kita pasang. Setelah itu langkah-langkah awal diapain dulu tulisan kita? Kalau kita kan, kalau saya yang saya terapkan ini biasanya saya ini karena saya tidak punya ilmunya self editing ya, karena kelemahan saya di situ. Padahal itu fatal kalau seorang penulis itu belum khatam bab editing, itu fatal banget karena kalau salah typo saja sudah mengganggu mata, saya tahu. Dan Pak Subhan tahu banget itu tulisan saya kayak gimana. Saya kira itu sudah beres tapi kok ada aja gitu ya. Nah, langkah-langkah sederhananya berkaitan dengan meninjau kembali ke PUEB, KBBI, ada insting-insting tertentu yang dimiliki seorang penulis untuk meninjau ulang itu gimana gitu ya, mengasah mengasah insting untuk ini harus dicek di KBBI gitu. Kalau editing minor itu kan seputar typo gitu ya. Seringan-ringannya typo itu parah kalau keliru masalah typo ya kan. Kemiri dengan kemiti itu beda. Tinggal satu huruf aja beda. Dan itu sangat mengganggu. Dan itu yang sering itu kelemahan terbesar saya. Saya tahu itu. Nah, kalau sudah terbit, ada penyesalan di situ. Aduh, percuma ide-ide gagasan sebagus apapun kalau jelek di bidang itu sudah. Ibaratkan panas setahun musnah oleh hujan sehari gitu ya. Nila setitik rusak susu sebelanga. Itu saya memandang bahwa sebagus-bagusnya ide, sehebat-hebatnya sebuah struktur menulis untuk sampai dibaca pembaca itu rusak, saya kira hanya karena masalah editing. Udah, itu yang saya pahami. Nah, saya butuh teknik, Mas Subhan ya. Teknik self editingnya Mas Subhan saya tahu rapi banget. Mas Subhan itu rapi banget urusan naskah, adil gitulah ya saya bilang. Tidak ada tolerir untuk typo, itu tidak ada. Itu yang saya belajar. Bagaimana itu membangun sense atau ya itu tadi kekuatan intuisi kita untuk mana dulu ini yang dibenahi. Urutannya level paling rendah dalam mengedit tulisan kita itu urutannya gimana dulu? Kalau langkah versinya, formulanya Bang Han ini gimana? Saya mau tahu banget ini dan saya kira itu wajib, kemampuan self editing itu dimiliki semua orang yang mau nulis. Saya kira itu aja. Baik. Silakan langsung dijawab, Kak. Ya. Baik, Tiara dan Kak Fatati ya. Saya juga tahu betul Kak Fatati ini produktif sekali gitu ya.
produktif sekali menulis, dan saya lihat dalam waktu cepat bisa menulis topik-topik tertentu ya, terutama di elipsis dan lain sebagainya. Nah, itu capaian prestasi yang luar biasa, dan saya apresiasi Kak Fatati ya dan teman-teman lainnya. Nah, tentu saja sebuah tulisan yang bagus ketika penyuntingannya dilakukan dengan bagus. Nah, bagaimana tekniknya? Kan tekniknya ini yang penting kita pahami bersama ya. Kalau saya pribadi ketika berbicara penyuntingan, ya saya review dulu ke belakang. Pertama sekali naskah saya, terutama novel, itu ketika sebelum saya edit sendiri, itu saya serahkan juga ke editor. Gitu. Tapi ketika saya serahkan ke editor, kok malah tidak sesuai dengan saya inginkan, kok malah lebih buruk dari hasil editing saya, begitu. Nah, disitulah saya mulai menguatkan komitmen bahwa saya harus jadi editor untuk naskah saya sendiri. Nah, jadi artinya saya harus lebih kuat, giat belajar, ya, harus banyak baca, harus lebih banyak buka KBBI, harus lebih banyak membaca karya-karya orang lain dan lain sebagainya, termasuk siapapun yang mengkritik karya kita harus belajar pada dia. Nah, jadi ada satu sastrawan Sumatera Barat di tahun-tahun 2000-an, sekarang dia sudah almarhum, ya, itu dulu pernah mengkritik karya saya. Saya tidak marah, tapi saya senang kalau beliau sudah mengkritik, gitu. Karena banyak sekali temuan-temuannya pada karya kita. Oh, begini, begini, begitu, begitu, harus begini, harus begitu, begitu. Nah, jadi teman-teman kalau dikritik oleh orang lain, naskah kita, karya kita, jangan tersinggung, jangan marah. Berterima kasihlah kepada mereka, karena dari kritikan mereka itu kita tahu jalan. Mereka sebenarnya orang-orang yang menunjukkan jalan, gitu. Menunjukkan jalan kita, gitu. Saya sampai pada posisi hari ini ya karena sebelumnya juga mendapat kritikan-kritikan. Nah, jadi Kak Fatati dan teman-teman ada dua teknik editing ya, penyuntingan. Pertama, naskah selesai dulu, kan begitu. Cara pertama adalah mencetak naskah itu, di print. Misalnya ada satu artikel selesai, Kak Fatati print naskah itu. Kemudian ambil pena merah atau pena lainnya, baca naskah itu dari awal sampai akhir, pasti akan menemukan banyak sekali kesalahan. Jadi kata-kata yang salah tipu ketika terketik jadi ketiak, gitu kan, kelapa jadi kepala, tapi jadi tai misalnya, maaf ya, jadi dilingkari semua ya, dilingkari semua, kemudian dicocokkan lagi ke naskah aslinya di laptop. Kemudian yang kedua, print lagi ya, cetak lagi, ambil pena lagi, pasti nanti kadar salahnya sudah mulai berkurang. Lingkari lagi, terus begitu, cocokkan lagi ke laptop. Print lagi yang ketiga, ternyata masih ditemukan juga kesalahan. Lingkari lagi, cocokkan lagi ke laptop. Print lagi, masih juga ada kesalahan, terus begitu, sampai pada cetakan terakhir kita yakin tidak ada lagi kesalahan dari naskah kita. Begitu. Nah, muncul pertanyaan, Kak Subhan, saya tidak punya printer di rumah. Kalau di print banyak sekali naskah yang akan banyak sekali kertas yang akan terbuang, kan begitu. Pertanyaannya, ya boleh. Ada teknik yang kedua, ya. Teknik kedua cukup di laptop kita saja, dari naskah yang asli kita ketik di Microsoft Word itu, bisa 2003, 2007, 2010, 2016 terus ke atas. Dari naskah itu coba dialihkan ke format PDF. Format PDF. Jadi ada dua layar di situ. Layar pertama adalah layar naskah aslinya di Microsoft Word. Layar kedua di PDF. Nah, teman-teman yang membaca naskah yang dibaca adalah naskah yang di PDF. Jadi kita baca di PDF, kemudian menemukan kesalahan, lalu perbaiki langsung di Microsoft Word-nya. Nanti setelah dikoreksi, PDF yang pertama tadi delete, buang, lalu naskah yang sudah dikoreksi, PDF-kan lagi, periksa lagi PDF-nya, lalu cocokkan lagi di Microsoft Word tadi. Yang kedua tadi di-delete lagi, dibuang lagi, kemudian di PDF-kan kembali. Baca lagi di PDF-nya, cocokkan lagi di Microsoft Word-nya. Terus begitu.
sampai kita yakin tidak menemukan lagi kesalahan. Nah, itu Kak Fatati. Kenapa ketika kita menulis kok masih menemukan kesalahan? Barangkali pembacaan ulang kita cuma 1-2 kali saja. Nah, ini fatal. Ketika kita nulis, kita sudah yakin, sudah bagus, sudah bersih, pasti tidak ada tipe. Ketika terbit, banyak kesalahannya. Ketika dibaca orang, kok amburadul. Ketika kita baca sudah terbit, masih ditemukan kesalahan kalau editornya tidak melakukan penyuntingan total juga. Begitu. Nah, jadi ternyata walaupun kita sudah mahir menulis, ya masih menemukan kesalahan-kesalahan. Beberapa anggota KMD Ellipsis, saya memantau juga di postingan-postingan media sosialnya, ya masih menemukan tipu begitu. Sayang kalau teman-teman sudah bergabung di komunitas menulis, bisa di Ellipsis, bisa di mana saja, tapi di media sosial postingan-postingan masih salah gitu. Media sosial itu sekurang-kurangnya menjadi latihan kita, latihan tulisan-tulisan kita, karena yang membaca itu kan publik, orang banyak juga di media sosial. Mereka akan lihat, wah dia kan anggota Ellipsis, dia kan anggota kelas menulis, dia kan mahasiswa sastra, mahasiswi sastra, kok kontennya ada yang salah gitu, narasinya ada yang salah. Nah, jadi jadikan media sosial kita sebagai latihan untuk step editing tadi, penyuntingan di media sosial. Maka ketika sudah di-share ke media sosial, jangan langsung kabur, tapi baca lagi, baca sekali lagi, 2 kali lagi, oh ternyata masih salah, baca lagi baru diperbaiki. Kalau ada yang fatal sekali, cepat-cepat hapus, cepat-cepat delete, karena kalau tidak nanti akan diketawain orang, kan begitu. Begitu ya, Kak Watatik dan teman-teman. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Kita sudah hampir sampai di penghujung kelas. Ada satu pertanyaan lagi dari kolom komentar. Pertanyaan dari Kak Heza Hara dari Riau, salah satu peserta kelas menulis daring yang aktif ya. Assalamualaikum, bagaimana cara membuat sebuah tulisan fiksi yang memiliki rasa, Bang? Dan bagaimana cara mengembangkan imajinasi dalam membuat sebuah cerita agar lebih menarik? Padahal sudah berusaha maksimal, tetapi ketika tulisan selesai, seperti membaca buku non-fiksi. Terima kasih, Kak Subhan. Ya, silakan, terima kasih Kak Ezahra. Masih berada di kelas, Kak Ezanya? Masih ya? Halo, Kak Eza? Kak Hezahara masih berada di kelas? Sepertinya tidak ya? Ya, seperti tidak. Halo Kak Eza, tidak ada ya? Ya, tidak apa-apa, untuk kita bersama. Ya, bagaimana membuat sebuah tulisan fiksi yang memiliki rasa? Jadi kalau teman-teman masuk ke rumah makan Padang, rumah makan Jawa, rumah makan Palembang, dan lain sebagainya, si pelayan memberikan makanan di meja kita hanya sepiring nasi putih tok saja. Kira-kira makanan yang akan kita makan enak nggak, Kak Wati? Nggak ya? Kak Tiara, Bang Din, ya tentu yang kita makan tidak enak ya, hanya nasi tok saja, nasi putih saja, itu tidak enak. Nah, bagaimana nasi di meja kita itu, nasi di meja makan kita itu menjadi enak? Kira-kira si pelayan harus memberikan apa? Harus memberikan lauk pauknya kan begitu ya? Ada ikan yang kali, ada ikan bakar, ada ikan gulai, dendeng, rendang, atau gulai jengkol kan begitu ya? Ada sambal lado dan lain sebagainya, ada kerupuknya dan lain sebagainya. Sayur-sayurannya juga, sehingga makanan yang kita makan itu lezat, masuk ke tenggorokan, kemudian ke perut, kenyang, dan mau bertambah, begitu, mau bertambah. Nah, sebuah karya agar dia tidak menjadi nasi putih yang tanpa rasa tadi, maka harus diberikan lauk pauknya, kan begitu. Apa lauk pauknya? Tentu adalah bagaimana si pengarang bisa bermain dengan bahasa. Nah, bahasa dari karya yang kita tulis itu. Dari mana munculnya bahasa ini? Tentu dari pilihan kata yang kita bubuhkan dalam tulisan kita.
Maka misalnya ketika kita ingin menulis malam, misalnya tidak hanya gambaran suasana gelap. Ketika kita mau menulis malam, tidak hanya bulan purnama, tidak hanya bintang, tidak hanya cahaya kunang-kunang. Tapi silakan teman-teman mencari pilihan-pilihan kata lainnya yang bisa menguatkan pembaca pada suasana malam yang berbeda. Misalnya ada lolongan anjing yang bersaut-sautan, atau pemuda di kampung memukul tiang listrik 12 kali teng, 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 tanda jam sudah menunjukkan pukul 12. Atau pilihan-pilihan kata lain yang membuat pembaca dia menemukan bacaan pada buku kita, pada tulisan kita itu berbeda dan tidak ditemukan pada bacaan-bacaan lain. Kalau masih sama dengan bacaan-bacaan lain, ya artinya kita hanya melakukan pengulangan-pengulangan dan barangkali mereka sudah membaca yang serupa. Jadi temuan yang dilakukan oleh penulis, dia harus menemukan diksi-diksi yang berbeda, walaupun itu saja yang diulang, tapi mereka bisa meramunya sedemikian rupa sepertinya seorang pemasak di dapur, chef di dapur, mereka sedemikian rupa meracik bumbu sehingga menjadi sebuah makanan yang lezat. Lalu dihidangkan, kalau dia buku diterbitkan, kalau dia karya tulis di koran, disiarkan dan lain sebagainya, sehingga pembaca menjadi asik dan enak. Nah, jadi bermainlah di situ. Kemudian agar rasa ini juga bisa muncul, tidak apa-apa kalau di antara kita yang pemula bermain dengan rima, ya, dengan rima. Singgalang ini siang, singgalang bla 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 begitu. Artinya ada permainan rima yang bisa membuat narasi bunyi dari kalimat-kalimat yang kita tuliskan itu berirama begitu. Nah, itu salah satu kiatnya sehingga tulisan fiksi kita bisa enak dibaca oleh siapa saja dan sehingga bisa memunculkan ketertarikan orang membaca. Nah, seperti halnya saya suka buku-buku Buya Hamka ya, sampai kita di bawahnya merenung sangat dalam ya. Kalau untuk buku-buku lebih dari itu, misalnya buku-bukunya Pramudia Anantatur ya, dia lebih tajam lagi menggunakan bahasa, atau esai-esainya Gunawan Muhammad sangat halus bahasanya tapi kaya dengan ilmu pengetahuan, dengan referensi dan lain sebagainya ya. Begitu Kak Tiara. Baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan lainnya. Ada pertanyaan dari Kak Mai Herlina. Beliau tadi sudah melambaikan tangan, tapi karena kelamaan ya, jadi beliau tulis pertanyaan di kolom chat saja. Izin bertanya, Angku, bagaimana cara mengemas naskah sebuah kampung karena narasumber berbeda pandangan satu sama lain? Apakah bisa ditangkap, Kak? Atau saya ulang? Ya, baik. Bagaimana mengemas sebuah naskah dari sebuah kampung? Gimana? Tiara? Mikrofonnya? Mikrofonnya, Tiara? Baik. Bagaimana cara mengemas naskah sebuah kampung karena narasumber berbeda pandangan satu sama lain gitu? Ya, pertama harus diketahui dulu Kak Meherlina, naskahnya naskah apa ya? Apakah puisi, apakah cerpen, esai, atau dongeng kampung, atau biografi tokoh di kampung itu. Nah, pemetaan ini penting juga ya. Nah, kalau terkait dengan narasumber, ya tentu masing-masing narasumber akan punya pandangan-pandangan yang berbeda. Begitu, itu biasa. Si A akan mengatakan begini, si B akan mengatakan begitu, misalnya terkait dengan sejarah kampung misalnya. Ya nggak apa-apa, akan punya banyak versi, akan punya banyak cerita yang kita dapatkan dari narasumber-narasumber itu. Nah, tentu saja bagi seorang penulis, dia harus bisa
menemukan narasumber-narasumber yang tepat ya, yang tepat sesuai dengan bidangnya, sehingga cerita atau informasi yang diberikan oleh narasumber tersebut valid begitu, bukan cerita dari mulut ke mulut saja. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau kita menemukan dokumen-dokumen terkait dengan kampung itu, bisa dari potongan-potongan koran barangkali, kitab-kitab tua, atau buku-buku lama, atau dari video dan lain sebagainya, yang itu bisa gambar, foto, dan lain sebagainya, dan itu bisa menjadi salah satu saksi kunci dari kevalidatan data yang akan kita satukan dalam naskah kita nanti itu. Jadi itu biasa ya, Kak Mai Herlina dan teman-teman, ketika kita mewawancarai narasumber, dia akan mempunyai pandangan yang berbeda-beda. No problem, no problem. Asalkan kita tidak menemukan informasi yang salah dari orang yang tidak tepat, gitu. Silakan, Kak Tiara. Masih ada yang lain, barangkali? Sepertinya tidak ada yang lain, Kak. Tapi di kolom komentar ini Kak Mai Herlina menambahkan, contohnya sejarah suku karena kemarin kan Alek Datua Kubang Putih. Bu. Itu bagaimana, Kak? Ya, itu tadi yang saya katakan, kalau terkait dengan sejarah di suatu daerah, maka pertama yang harus dilakukan oleh si penulis, si peneliti adalah menemukan sumber-sumber utamanya, ya, sumber-sumber primernya. Nah, artinya orang-orang yang tepat di situ, ya, bukan sumber kedua, sumber ketiga, atau sumber jauh gitu yang tidak tersangkut paut dengan sejarah di daerah itu. Jadi betul-betul orang yang paham di situ. Semakin banyak sumber, semakin bagus. Ya, semakin banyak sumber, semakin bagus. Sehingga naskah kita mendekati kebenaran, walaupun tidak benar betul, tapi mendekati itu begitu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan itu. Disitulah tugas si peneliti. Tugas si peneliti mendalami betul suatu permasalahan, kemudian dia bisa memetakan apa saja masalahnya, lalu bahkan nanti ujungnya bisa menyimpulkan begitu. Oke, kita sudah di penghujung. Oke. Masih ada? Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan, Kak. Baik, kalau baik tidak di ada. kolom komentar ataupun di pelambang tangan. Ya, Tiara, kalau tidak ada, saya mau memberikan informasi juga kepada teman-teman ya. Mulai 2023 ini, teman-teman, kelas menulis daring Elipsis, kita melakukan banyak penataan kelas, mulai dari keanggotaan ya. Setiap anggota resmi nanti akan memiliki sertifikat keanggotaan, seperti yang baru bergabung, misalnya Bang Eko dan sebagian teman-teman sudah menerima sertifikat keanggotaan. Nah, ada syarat untuk registrasi ulang ya, registrasi ulang hanya untuk semacam penguatan bahwasanya kita betul-betul serius belajar bersama di kelas menulis daring. Nanti satu pintu ke Kak Asna Rofiqoh, karena beliau yang mendata peserta. Begitu. Jadi teman-teman yang belum mendapatkan sertifikat keanggotaan, nanti silakan diskusi dengan Kak Asna Rofiqoh. Kemudian yang kedua, kelas kita tetap Senin malam, ya, tetap Senin malam dengan 3 agenda. Agenda pertama mendatangkan narasumber dari luar, agenda kedua bedah karya, bedah buku, karena sudah 3 tahun, tentu kawan-kawan sudah banyak berkarya. Jadi yang sudah punya buku nanti silakan juga usulkan ke kelas melalui tim kreatif atau melalui Kak Asna untuk diagendakan bedah bukunya. Nah, bedah buku karya teman-teman. Tujuannya apa? Agar teman-teman bukan sekedar menerbitkan buku lalu bukunya beredar begitu saja, tapi juga harus mengetahui di mana lebih kurang karya itu. Tidak cukup dari pembaca, tapi harus melalui kritik saran yang membangun dari para pembedah, dari para narasumber pemantik diskusi. Nah, tentu kita menawarkan 2 alternatif. Pertama, teman-teman yang mencari narasumbernya, ya, yang untuk membedah buku itu, atau nanti bisa kita diskusikan barangkali di antara tim kreatif
atau mungkin bahkan saya kalau tidak cukup sibuk ya untuk membicarakan buku teman-teman. Nah, tujuan kita nanti teman-teman bisa lebih baik lagi pada buku-buku di berikutnya. Nah, tapi kalau sudah yakin bagus bukunya, tidak usah dibedah ya, tidak usah dibedah. Kemudian yang ketiga, tentu diharapkan tetap keaktifannya di kelas nulis daring karena selain teman-teman menerbitkan buku, mengirim karya ke koran dan lain sebagainya, kita punya media walaupun saat ini agak sedikit terganggu penerbitannya karena ada beberapa event yang saya tangani sebelumnya. Mudah-mudahan mulai Januari, Februari ini bisa normal kembali penerbitan majalah Ellipsis dan tentu kontennya adalah karya teman-teman. Silakan mengirim karya itu ke tim kreatif, mudah-mudahan bisa lolos kurasi. Terima kasih untuk kelas malam hari ini, teman-teman. Tetap dijaga semangatnya, ya, karena modal kita cuma semangat. Kalau semangat ini pun hilang, maka hilanglah apa yang kita inginkan dari karir ke penulisan kita. Tetap semangat berkarya, yakinlah suatu hari nanti karya kita itu akan memberikan banyak kebermanfaatan bagi banyak orang. Terima kasih kepada moderator, Kak Tiara, dan teman-teman yang bertanya, juga seluruh peserta yang hadir, yang luar biasa pada malam hari ini. Semoga sehat semua, sukses semua, perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Subhan atas materi malam ini. Sama-sama. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, maka berakhirlah kelas kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang di-share oleh narasumber dapat bermanfaat dan dapat dijadikan solusi bagi kita ke depannya selama menulis. Bagi teman-teman yang tadinya tertinggal karena kendala sinyal, mungkin bisa melihat rekaman ulangnya di Zoom meeting yang akan di-upload di YouTube channelnya Kak Muhammad Subhan ya. Terima kasih, kelas kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Pamit ya. Terima kasih.